Halo Cucupers, udah masuk episode 3 aja nih. Gimana ya kehidupan Onibaku? Apakah di sekolah akan makin seru atau makin banyak musuh? Atau mereka bakal menemukan cinta sejati mereka ya? So daripada itu mending kita langsung bahas aja yuk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang guru yang masuk ke dalam kelas. Ternyata guru tersebut adalah Onizuka dan kejadian itu hanyalah mimpi saja. Saat dia menceritakan kepada Makoto tentang mimpinya yang menjadi seorang guru, Makoto justru tertawa terbahak-bahak dan Onizuka juga melihat Ryuji yang lewat depan kelas bersama guru Ayumi. Ternyata mereka mengobrol tentang kejadian guru BK. Dan tiba-tiba Ayumi bertanya kepada Ryuji tentang hal apa yang disukainya. Ryuji pun menjawab jika perkelahian dan motor adalah hal yang paling dia suka. Mendengar jawaban dari Ryuji, Ayumi mengusulkan agar Ryuji buka usaha bengkel atau menjadi seorang montir. Ia juga memberikan PR kepada Ryuji, jika nilainya di atas 80 maka Ryuji akan mendapatkan hadiah darinya. Wah, hadiah apa tuh? Dari kejauhan tampak Onizuka sedang memperhatikan mereka dengan penuh amarah. Saat jam istirahat, Makoto yang ingin ke kantin dipalak oleh siswa berandalan, tapi ia sedikit melakukan perlawanan karena sekarang ia adalah teman dari Onibaku. Kedua siswa itu pun gertak balik dengan mengatakan jika Onibaku akan dibersihkan setelah Seijima dan Kamata kembali ke sekolahan Sujiko. Tiba-tiba datanglah Seijima dan Kamata yang telah selesai menjalankan skor dari sekolahan. Tanpa banyak bicara, Seijima langsung menghajar Makoto dan meminta satu permintaan dari Makoto. Keesokan harinya di kafe, Nagisa tanpa Onizuka dan CS yang sedang membicarakan kedatangan Ryuji dan Ayumi, tiba-tiba Makoto datang dan mengajak Onizuka pergi. Di sini Ito mengkhawatirkan akan terjadinya keretakan hubungan persahabatan antara Onizuka dan Ryuji karena ada seorang gadis yang masuk dalam kehidupan mereka, terutama Ryuji. Scene pun berpindah, Ryuji dan Ayumi yang sedang main bowling diintai oleh Onizuka dan Makoto. Melihat kemesraan mereka, Onizuka pun sangat marah karena sebab lagi Ryuji akan melepas masa lajangnya. Sementara diri masih tetap perjaka. Setelah dari tempat bowling, Ryuji dan Ayumi memutuskan untuk pergi ke hotel. Onizuka tetap masih mengikuti mereka. Onizuka pun mengatakan jika Onibaku telah bubar, ia juga bilang kalau Ryuji adalah seorang pengkhianat. Makoto yang tidak ingin melihat Onizuka larut dalam kesedihan memutuskan untuk mengajaknya pergi menemui beberapa gadis kenalannya. Karena ia menyadari jika Ryuji sekarang pasti sedang mantap-mantap. Onizuka pun mengiyakan ajakan dari Makoto. Kembali ke kamar hotel, Ryuji dan Ayumi ingin melakukan enak-enak. Ayumi mengatakan jika Ryuji ingin mendapatkan serabinya, ia harus berhenti berkelahi dan keluar dari Onibaku demi dirinya. Tapi entah jawaban dari Ryuji, tiba-tiba scene berpindah ke Onizuka dan Makoto. Sampailah mereka di sana, ternyata ia hanya dijebak dari Kamata dan Seijima dengan memanfaatkan ketakutan dari Makoto. Mengetahui jika hanya Ryuji saja yang mengkhianatinya, Onizuka pun sangat marah kepada Makoto, tapi apa daya, Makoto tidak berani melawan permintaan dari Kamata dan Seijima karena dari dulu ia ditindas oleh mereka. Alhasil Onizuka pun dihajar habis-habisan oleh Seijima CS. Awalnya ia mampu bertahan tapi kalah karena jumlah ia pun harus menerima semua pukulan dan masuk rumah sakit. Keesokan harinya tampak Seijima dan Kamata telah menguasai sekolah. Salah satu murid terlihat marah saat melihat Makoto berkhianat. Langsung menantang Seijima CS, tapi karena murid ini hanya preman tambahan, ia pun harus bersimbah darah kebrutalan dari Seijima CS yang memiliki moto kuat yang akan berkuasa. Sukai dan Ito pun mencari Ryuji untuk memberitahukan kedatangan Seijima CS yang telah mengacak-ngacak sekolah. Awalnya Ryuji tidak peduli, tapi saat Sukai mengatakan jika Onizuka telah masuk rumah sakit, ia pun langsung mencari Onizuka. Saat melihat kondisi Onizuka, Ryuji itu sangat marah karena Onizuka tidak memberitahunya. Tapi Onizuka tampak tidak peduli dengan keadaannya. Dari Ryuji menganggap Ryuji bukanlah sahabatnya lagi. Dengan penuh kekecewaan, Ryuji pun meninggalkan Onizuka dan pergi mencari Seijima CS dengan memakai jaket Onibaku. Karena tidak mendapatkan Seijima dan Kamata, Ryuji pun meluapkan emosinya kepada bawahan mereka.
Shin pun kembali ke rumah sakit. Di sana tampak Ayumi sedang menjenguk Onizuka. Ia pun menitipkan Ryuji kepada Ayumi karena ia sadar jika Ryuji sangat mencintainya. Tapi Ayumi mengatakan jika baru kali ini ia melihat seorang pria yang sangat mencintai sahabatnya. Faktanya saat di kamar hotel, Ryuji ternyata lebih memilih persahabatannya dengan Onizuka dan menolak cinta dari Ayumi. Mendengar pengakuan dari Ayumi, Onizuka pun merasa bersalah dan memutuskan untuk mencari Ryuji, padahal lagi sakit ya. Shin pun pindah. Ryuji yang telah sampai di markas, Kamakura langsung meluapkan emosinya di sana. Ditambah lagi, ia juga melihat Makoto yang telah berkhianat. Tiba-tiba, Kamata langsung memukulinya dari belakang, tapi karena Ryuji adalah pemeran utama dari film ini, ia pun kembali bangkit. Melihat Ryuji bertahan dari serangan brutal mereka, Saejima mengatakan jika Ryuji lebih kuat dari Onizuka, tapi Ryuji membantah ucapan dari Saejima. Ia berkata jika Onizuka lebih kuat darinya. Tiba-tiba datanglah Onizuka dan meminta maaf kepada Ryuji. Tanpa bantuan dari Ryuji, Onizuka mampu menghajar Kamata dan Saejima dan sampai menceret di celana. Saat Onizuka menghampiri Ryuji, tiba-tiba Kamata ingin menusuk Onizuka dari belakang. Untunglah Makoto dengan cepat memukuli Saejima. Tak berselang lama datanglah Sukai dan Ito. Sukai pun menanyakan kepada Onizuka perihal Makoto yang diisukan telah mengkhianati mereka. Tapi Onizuka menjawab jika Makoto tidak mungkin melakukannya dan mereka bertigalah yang telah membantai game Kamakura. Mendengar hal itu Makoto pun sangat bahagia. Ryuji juga mengatakan jika Makoto ingin tetap di Onibaku, ia harus punya nyali dan cerita pun bersambung. Nah cucu pers, gimana nih sama episode 3-nya? Makin seru kan? Jadi Ryuji lebih memilih persahabatannya daripada cintanya. Ternyata persahabatan itu tuh gak bisa dikhianati juga ya. So daripada itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye bye.